Kali ini Brand Hunter sedang ada di salah satu outlet dari Dawet Kemayu di Superindo Jalan Paris, Yogyakarta. Ya, sekarang kita sudah bersama co-founder dari Dawet Kemayu, Mas Muhammad Furqon Ardi Waspada. Beliau adalah co-founder dari Dawet Kemayu, di mana tadi kita sudah melihat outletnya, di mana Dawet yang dipersepsi orang sebelumnya dikenal dengan produk yang ya sangat tradisional, sekarang dapat disulap menjadi brand yang sangat modern dan sangat eye-catching sekali kemasannya, di mana teman-teman sekalian bisa melihat seperti di outlet Dawet Kemayu yang sudah kita liput tadi. Selamat siang, Mas Furqon. Siang, Mas Senang Ardi. ketemu di Brand Hunter. Senang banget, saya malah appreciate dan tersanjung sudah bisa dikunjungi sama Brand Hunter. Dari Mas Ardi sendiri sudah jauh-jauh ini. Orang ini. Iya, Mas Furqon ini jadi sedikit cerita. Mas Furqon dari Tangerang ya Mas ya. Memang Iya, asli dari dari Tangerang. Tangerang, terus tapi akhirnya membangun usaha ya di Yogyakarta. Saat ini Dawet Kemayu mungkin sudah memiliki outlet lebih dari puluhan outlet ya, di baik di Yogyakarta maupun di luar kota, seperti di Sidoarjo, seperti di Jakarta, ataupun ada di kota-kota lain, Wonosobo ya? Wonosobo. Di Wonosobo. Nah, nanti kita akan belajar sistemnya seperti apa sebenarnya membangun brand Dawet Kemayu, terus strategi Mas Furqon kenapa akhirnya memilih Dawet gitu. Nah, mungkin boleh cerita Mas, kenapa sih, kan usia-usia seperti Mas Furqon ya, masih milenial gini kan, teman-teman seneng yang startup gitu, seneng-seneng bisnis-bisnis yang bersifat ya startup, ada marketplace, fintech dan lain-lain. Tapi Mas Furqon malah milih bisnis Dawet gitu. Dulu kalau boleh cerita gimana Mas akhirnya Mas? Nah, pertama sih sebenarnya ceritanya mungkin bisa dirunut agak panjang nih. Saya dulu itu selepas kuliah, sebenarnya kuliah S1 itu sempat kerja sebentar. Ya. Itu part time di salah satu bank. Kemudian saya lanjut S2 nih. Ya. Sebagai alumni dan award di LPDP juga. Ya. Ke luar negeri, ke New Zealand selama kurang lebih saya tinggal di sana 5 tahun. Oke. Nah, selama 5 tahun itu pula hati saya tersiksa karena angel banget nih menemui minuman-minuman tradisional. Apa jangankan minuman tradisional, minuman khas Indonesia aja susah menemuinya. Karena saya rasa kangen saya wis ra iso tombokan itu wis gak ono iki nang New Zealand ki, gak ono. Mau nggak mau akhirnya saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya. Setelah kuliah sana kerja, saya resign. Kemudian saya memutuskan untuk balik ke Indonesia. Ya. Saya balik ke Indonesia, saya bangun usaha, saya punya bisnis. Oke. Dengan pertama partneran sama Mas Alim. Oh. Sebelumnya sebagai foundernya, saya foundernya kan. Akhirnya kita merumuskan apa ya enak yang bisa dibisniskan di Indonesia. Dan ternyata saya kemarin ngasihkan ide, ini loh Mas, saya sebenarnya ingin bisnis dawet. Pertama, saya waktu ketika pulang ke Indonesia, saya ke Tangerang, saya nyari dawet, nggak ada. Saya cari dari utara, selatan, barat, timur, dawet yang enak nggak ada. Bingung saya makin meronta-ronta lagi, ya Pak, dawet enak, gimana caranya? Akhirnya saya putuskan sama Mas Alim, okelah kita buat satu produk minuman. Kenapa saya milih minuman nggak milih makanan? Karena menurut saya minuman profit marginnya lebih gurih.
Betul. Dibandingkan dengan makanan yang mungkin profit marginnya sedikit lebih rendah dibandingkan bisnis minuman karena itu bisnis air, venue lah istilahnya seperti itu. Nah, saya kenapa milih dawet pertamanya karena saya sendiri orang kelahiran tahun 90-an. Ya. Tahun 90-an adalah orang-orang yang biasanya terekspos tiap hari sama jajanan tradisional. Getuk, ketan, terus kemudian makanan-makanan tradisional, minuman-minuman tradisional, jamu. Itu yang sering keliling-keliling. Sekarang sudah jarang ditemui kornet, dawet. Dawet yang biasanya asosiasinya sama, asosiasinya sama orang tua, saya ingin nge-branding ulang, saya ingin mengkonsep ulang bahwasannya dawet itu sesungguhnya tidak hanya punya istilahnya mengasosiasikan dirinya sebagai minuman yang kuno sekali, yang hanya orang-orang tua saja yang tahu, tapi anak muda juga harus bisa tahu nih, ternyata kita ini punya loh versi boba yang lebih tradisional yang sudah mengakar dari zaman Belanda dulu. Iya, betul. Itulah dawet. Dan saya cendole. Kenapa saya milih cendol warna hitam? Karena kalau yang warna hijau sudah banyak yang tahu. Kalau yang hitam ini yang ya sedikit banyak orang baru. Ya saya tahu sedikit cendol hitam, cuma nggak terlalu banyak lah orang Indonesia yang paham. Masih minor lah ya, masih minor. Dan hanya di Purworejo. Kalau di Purworejo ini kan biasanya kan pinggir jalan raya. Saya hadir di situ. Saya ingin mengkonsep bahwasanya dawet Kemayu ini setidaknya menjadi minuman yang dikenal oleh masyarakat luas. Dalam artian beda dengan dawet-dawet pada biasanya. Gimana caranya? Diferensiasi pertama, kita coba dawetnya itu agar cendolnya itu kenyal. Itu ada kesan modernnya. Biar generasi milenial tuh tahu boba ini gak hanya boba aja. Yang tradisional itu juga ada ternyata dawet. Cendol time. Dawet gak ada matinya. Cendol gak ada matinya. Betul. Yang kedua santan. Saya nggak ingin yang orang-orang tahun 90 apalagi tahun orang-orang 80 70 itu sudah tidak bisa menikmati enaknya jajanan tradisional. Sudah dawet yang seger dulu mungkin zaman mereka muda ini masih kerap bendino minuman dawet dan lain-lain. Sekarang karena mungkin dari faktor kesehatan kita ubah mindsetnya. Santan kita hilangkan santannya. Kita pakai fiber cream yang lebih menyehatkan, tentunya aman dikonsumsi oleh orang tua yang sepuh. Orang-orang yang biasanya ingin diet juga itu cocok banget buat jadikan minuman. Orang yang takut kolesterol dan orang-orang penderita diabetes sangat aman dikonsumsi. Gulanya tadi juga gula aren ya? Gulanya gula aren, 100% gula aren, jadi tidak ada campuran gula putih dan lain-lainnya. Tapi kalau kita ngomong bahannya sebenarnya lebih premium ya daripada produk yang lain ya? Betul, dari bahannya sendiri, kemasannya sendiri kita coba packaging biar kesannya satu lebih higienis karena kalau misal pakai cup dan cup sealer. Betul. Nah yang kedua ini, kemarin saya juga pernah punya ide. Kalau misalnya di masa-masa pandemi ini kan biasanya orang kalau mau keluar rumah tuh agak gimana gitu. Gimana caranya biar dawet ini masih bisa dikonsumsi ke rumah? Kita buat satu produk, lini produk baru sebenarnya sama produk dawet, cuma menggunakan packaging yang berbeda, yang istilahnya kesannya premium dan rasa tradisional juga kena. Kita buatkan besek. Oh iya, aku lihat di Instagramnya. Yes, benar. Kita buatkan kemasan yang lebih tradisional. Dawet kok iso dibesekin? Bisa. Pengiriman gak hanya di Yogyakarta, Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Malang, sampai Yogyakarta, Solo dan Semarang itu juga kita kirim. Nah, jadi ini kesana baru kok bisa dawet bisa dikirim ke luar kota? Bisa. Apa yang nggak bisa pada Kemayu bisa. Dikunjungi ke Instagramnya ya, Dawet Kemayu ya. Betul. Dawet Kemayu. @Dawet Kemayu. @Dawet Kemayu. Nanti teman-teman bisa lihat di sana. Memang kita akan melihat tampilan yang sangat beda dari dawet-dawet pada umumnya dulu gitu ya. Persepsi kita kalau kita lihat dawet kan pasti ya kemasannya pakai plastik diuntel gitu, terus pakai tas kresek gitu. Nah di Instagramnya Dawet Kemayu nanti bisa dilihat dan di outletnya juga itu dari brandnya, dari tampilan itu namanya gerobaknya apa namanya? Rombongnya, boot. Tampilan bootnya itu, terus dari ibunya sendiri tampilan gelas-gelasnya itu udah beda banget. Nah di sini saya penasaran kenapa akhirnya dawet itu dapat disulap sama Mas Furkon dan Mas Alim tadi lebih modern. Nah kalau bertanya Mas, apa sih filosofinya Dawet Kemayu Mas? Kenapa milih nama Dawet Kemayu? Karena satu namanya dawet itu, kenapa bilang Dawet Kemayu? Karena pertama karena Kemayu itu filosofinya orang-orang cantik itu asosiasinya dengan
lembut hatinya. Iya. Yes, orang-orang yang lembut hatinya, orang-orang yang tidak kasar dalam berperilaku dan berbicara terhadap orang lain. Lembut hati itu kita ingin sampaikan melalui lembutnya santan atau lembutnya fiber cream. Lembutnya fiber cream di dalam sebuah cup dawet kemayu. Itu pertama filosofinya. Kenapa yang namanya kemayu, nggak dawet apa? Kemayu. Oke. Berarti gini ya Mas ya. Waktu awal dulu bikin brand, memang udah di konsep bener-bener emang by design semuanya ya? By design namanya. Warnane, hijau, putih, gambarnya itu ada kan gambar ada cewek gitu kan? dalam kendi. Ya, itu memang udah ada filosofinya ya? Sudah ada filosofinya. Identitas merknya emang bener-bener kelihatan ya? Iya. Dari KP, mungkin dari gini lah, kita kan cupnya tuh emang bening ya. Terus kita lihat dari luarnya itu kan memang gulanya terlihat jelas. Terus kalau di fiber creamnya itu kan kalau ibunya tadi Bu Ida tadi loh, orang bisa lihat benar-benar fiber creamnya ditaruhnya di depan gitu. Terus ibunya caranya ngomong pun juga sangat jelas gitu loh menjelaskannya. Sehingga memang kalau mau bikin brand memang harus by design ya Mas ya. Memang nggak boleh asal ya. Jadi kalau memang dawet kemayu karena itu dawet ya minuman Jawa khas Jawa. Jadi mau nggak mau kita semua asosiasinya sama orang, istilahnya bukan orang Jawa ya, maksudnya asosiasinya dengan misalnya bahasa Jawa. Iya. Kita ya satu dalam memilih karyawan juga istilahnya kalau misalnya dia bisa berbahasa Jawa justru jauh lebih oke. Jawanya dalam arti Jawa promo, jadi orang kalau ngomong tuh enak. Kita ada kesan menghormati pelanggan kita. Seperti itu. Nah ini yang ngomongin bahwa branding itu adalah A sampai Z dari perusahaan yang dibangun kayak Mas Furkan tadi. Milih karyawan ya prefer yang orang memang bisa bahasa Jawa gitu. Itu relate dengan apa yang menjadi image dari si dawet kemayu gitu. Jadi saat orang minum dawet kemayu tuh udah ada sebenarnya kalau kita ngomong brand kan saat dicecap gitu bisa ada ciri khas ya. Nah dawet kemayu itu udah punya identitas. Nah teman-teman kalau udah nyoba saat dicecap pertama gitu itu udah ada dari cendol dan si airnya ini gulanya itu udah tahu kalau ini miliknya dawet kemayu. Nah mungkin itu risetnya boleh ceritakan Mas dulu. Risetnya biasa waktu itu? Risetnya dulu itu saya pertama istilahnya kalau misalnya namanya riset produk kan kita sebelum launching produk kita yang namanya product market fit. Itu strategi itu adalah strategi di mana kita ngecek pasar apakah produk yang akan kita luncurkan ini diterima secara baik atau mungkin ada perbaikan yang harus kita lakukan sebelum produk kita launching. Nah dulu memang kita sifatnya ya sekulon istilahnya dapatnya door to door. Saya harus babatala, saya harus ngecek dulu apakah misalnya dengan menambahkan dawet kenyal seperti ini apakah cocok di lidah masyarakat. Kalau misalnya saya menggunakan santan, menggunakan susu atau menggunakan fiber cream mana yang lebih enak. Nah, terus dari sisi edukasinya apakah banyak orang-orang yang sebenarnya lebih paham mengenai lebih paham tidak atau mengenai keberadaan fiber cream itu pengganti santan seperti itu. Dijelaskan sedikit Mas, mungkin ada yang belum paham ya fiber cream itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya fiber cream itu adalah creamer premium. Sebenarnya itu dari salah satu perusahaan. Kita kerjasama sama beliau sama perusahaan tersebut untuk sebagai penyuplai atau penyedia utama bahan baku kita dawet kemayu. Jadi memang kalau creamer ini satu dia rendah gula, terus kemudian berserat tinggi dan memang saya rasa semua hal-hal baik dan zat-zat baik itu ada di situ. Creamer itu. Kita sebenarnya kalau masalah target pasar itu sudah dibikin secara baik-baik. Sebenarnya target pasar kita siapa? Kalangan menengah ke atas atau kalangan atas. Jadi kalau misalnya untuk cup-cupnya tadi yang biasa tadi Mas sempat ke outlet kita, itu memang untuk khas kalangan menengah. Jadi yang cup 10.000 dan cup 12.000. Sedangkan kalau untuk untuk porsi yang lebih besar yang dikonsumsi oleh keluarga gitu itu memang kalangan atas. Jadi memang kita pemetaan target pasarnya juga sudah tahu. Sifatnya apa nih target pasar kita? Ternyata dawet kemayu itu wanita, umurnya sudah antara 24 sampai 35. Berarti pada saat selain menguji pasar seperti produk market fit Mas juga menguji customer behavior juga diuji juga. Saya juga customer behavior dan demografi customer juga kita uji. Sedetail itu Mas Mong ya? Jadi ketika kita mengajukan sesuatu produk atau kita memasarkan suatu produk, kita tahu target pasar kita siapa. Jangan kalau misalnya nawarin PC target pasarnya misalnya mahasiswa, orang udah gue aku. Mending makan sego bungkus ya. Mending aku masuk sego bungkus. Tadi kan 10.000 dapat dawet ya kan ngomongnya. Tapi kalau orang kadang kan ngomong mahal murah itu tergantung segmen pasarnya. Ya betul. Nah itu makanya di UKM lah ya atau brand gitu
memang Mas Furqan itu dan Daud Kemayu mengajarkan bahwa kalau buat brand nggak boleh asal. Memang harus ada product market fit tadi, ada customer behavior yang menurut teman-teman di luar sana juga ribet amat sih gitu kan. Kalau saya mikirnya gini, mending riset sekali daripada rugi berkali-kali. Iya. Nah, itu yang clever tuh ada di situ. Yang entrepreneur yang smart tuh ada kayak gitu. Tapi banyak juga yang ngomong jalan aja dulu gitu. Coba dulu. Tapi tiba-tiba boncos lama-lama boros terus dan tutup lama-lama dan baru setahun brandnya udah nggak ada gitu. Nah mungkin bisa dicontoh. Mungkin terakhir Mas, strategi pemasarannya gimana sih dari Daud Kemayu kan Mas Furqan concern banget di pemasaran ya. Betul lah. Nah itu boleh ceritakan ke teman-teman nggak dari Daud Kemayu bangun brandnya dan cara marketingnya terobosannya gimana sih? Nah, kalau pertama-tama dalam membangun brand sebenarnya tadi ada product fit dulu, product market fit dengan cara apa sih? Dengan cara kalau misalnya awal-awal itu ikut namanya festival. Sebelum ada pandemi juga kita ikut festival, berbagai macam festival. Yang baik yang ada di mall maupun tidak di mall. Jadi kita tahu penjualan sehari berapa sih, apakah orang yang terima dalam artian dari segi bentuk bootnya, dari segi kemasannya dan lain-lain. Kita bisa tes pasar di situ. Yang benar-benar tes pasar. Dikunjungi oleh orang. Nah, kemudian untuk strategi kedua mungkin bisa digabungkan antara strategi baik yang secara daring, secara online maupun secara offline, secara konvensional. Mungkin karena saya generasi 90-an dan saya orang yang ekstrovert suka ngomong, pendekatan interpersonalnya lebih ampuh dibandingkan jualan via online. Karena menurut saya sekarang orang bilang oke, semua pada beralih ke online, tapi kadang-kadang yang pasti diperhatikan adalah kolam pemasaran itu nggak hanya satu, nggak hanya online saja. Kalau semuanya mancing di tempat yang sama, ya nggak bisa digarap. Dan biasanya yang karena target pasar kita satu tadi orang-orang yang kalangan atas untuk khusus misalnya untuk khusus paket family pack-nya yang family pack itu yang basic tadi. Yang basic tadi itu misalnya khusus basic tadi. Itu nggak bisa yang memang dilakukan secara online. Memang harus dilakukan secara konvensional. Dalam artian target pasar kita siapa sih ya, perumahan-perumahan di mana ya kelas atas itu berada. Misalnya orang sedang gitu, Casa Grande, Kaliurang Pratama, Bali Unggil, misalnya Grand Hyatt Regency, yang seperti itu. Terus kemudian target kita juga kedua itu targetnya korporat. Jadi klien korporat, memang misalnya seperti gift meeting, habis setelah meeting atau ada rapat eksternal, ada rapat internal, ada tamu undangan, atau misalnya rapat mingguan atau tiap minggu atau tiap Senin pagi ada apel pagi, senam bareng, setelah capek dan lain-lain, ibu-ibu dan bapak-bapaknya bisa minum lagi lah Daud. Jadi ya macam-macam sih sebenarnya faktornya. Kita memasarkan ya harus tahu juga nih purchasing powernya berapa. Jangan hanya ada kemauan desire to buy, tapi purchasing powernya rene. Itu masalahnya mulai di situ ya. Kalau memang banyak yang ngomong bahwa orang itu ada intention to buy-nya ada. Tetapi dia tuh pada saat purchase powernya tuh rendah. Jadi ya percuma kayak mahasiswa tadi misalnya. Pengen banget tuh dapat higienis, dapat Kemayu, tiba-tiba nggak punya uang gitu. Nah ini cerdas nih, ini yang membangun brand yang cerdas nih kayak Mas Furqan nih. Jadi mungkin bisa dicoba dapat Kemayunya. Yang menggelitik ke saya adalah dapat Kemayu itu saat cecapan pertama waktu itu beda di cendol ya Mas. Kalau jujur ada saya, sama gulanya itu, ya saya nggak tahu kresek-kresek itu apa gitu loh. Nah, tapi saya seneng sehingga ibu saya waktu itu beli terus. Nah sehingga akhirnya aku kunjungi Instagramnya, kok keren gitu. Ketemulah sama Mas Furqan ini. Nah, ini mungkin cerita inspirasi dari Mas Furqan. Thank you Mas Furqan ya. Terima kasih banyak sama-sama. Jadi mungkin pesan terakhir bagi teman-teman entrepreneur muda apa Mas? Kalau pengen bangun bisnis brand atau apa ya? Mungkin saya lebih ke efforts don't lie. Jadi setiap usaha tuh pasti gak bohong hasilnya. Apapun usahanya, apapun ini, yang penting kita yang pertama kali mesti dipahami adalah why. Kenapa kamu mulai? Ketika di tengah jalan merasa I wanna give up, saya mau nyerah. Balik lagi pertanyaan, why you did this in the first place? Iya. Dah itu aja, persistensi. Jangan lupa saya melakukan ini gara-gara gini. Coba lagi, balik lagi ke why. Kenapa kamu melakukan ini pada tahap awal? Seperti itu. Keren ya. Nah. Oke. Thank you Mas Furqan. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi, sukses terus buat Daud Kemayunya. Jangan lupa teman-teman kalau ke Jogja, nggak cuma di Jogja ya, di Jakarta semua ya. Jakarta juga ada. Udah berapa pack kira-kira per bulan? Pak, kalau per bulan kita selama ini udah jual hampir di 3.000 pack. So itu sebulan yang udah hampir 2 bulan sih udah 3.000 pack kan. Kalau misalnya yang BCA-nya sekarang kebetulan memang kita lagi jor-joran juga menuju ya corporate client sih sebenarnya. Lebih ngangkat
Wah, ini baru tahun ini ya? Baru tahun ini. Tahun ini udah 3.000-an ya per bulan. 3.000-an, dan itu juga yang family pack juga baru diluncurkan setelah lebaran kalau nggak salah. Wah, baru Maret ya? Baru Maret ya? ya, Mei, Juni lah. Mei. Ya. Tapi risetnya udah lama. Risetnya udah lama. Nah, pada akhirnya langsung diterima ke pasar, langsung dapat 3.000 itu. Jadi lebih baik itu kalau orang ngomong bahwa kalau punya waktu 100 menit ya gunakan 80 menit katakanlah buat kita mengamati planning mau dijual kemana kayak Mas Furkon. Tapi habis itu kita punya 20 menit untuk bergerak secara cepat ya kan dapat Kemayu ini. Oke, thank you Mas Furkon. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di Brand Hunter episode berikutnya. Saya Ardi, bye. Itu tadi kita belajar dari ide kreatif Dawet Kemayu, di mana co-foundernya Mas Furkon bisa punya ide cemerlang untuk mengangkat kelas dari dawet yang persepsinya awalnya itu tradisional banget, kuno dan desa gitu, bisa disulap jadi brand yang sangat keren. Nah, pelajaran yang bisa kita dapat adalah di sini teman-teman pelaku UMKM, teman-teman entrepreneur pemula, startup yang baru awal mulai bisnis, gimana kita dapat melihat preparasi itu benar-benar matang dilakukan oleh Dawet Kemayu. Tadi seperti risetnya ada product market fit, ada customer behavior, di mana Mas Furkon juga melihat apakah orang itu hanya memiliki rasa ingin untuk membeli, rasa keinginan untuk membeli atau intention to buy, ataukah memang dia memiliki purchase power atau punya daya beli, kekuatan untuk membeli produk tersebut. Risetnya sampai sedalam itu hingga akhirnya muncul untuk brandnya pun warnanya juga didesain hijau. Itu kenapa? Dawet Kemayu itu filosofinya apa? Nanti bisa kita flashback lagi di video tadi. Warna hijau, terus ada putri di dalam kendi, hingga kenapa dia pakai fiber cream, added value-nya mengangkat kesehatan. Sehingga sebagai entrepreneur di zaman sekarang yang kompetisinya sangat ketat, kita sudah harus memikirkan bahwa setiap produk yang kita jual itu benar-benar dipikirin secara matang. Akan seperti apa, channel distribusinya, strategi pasarnya seperti apa, lalu added value-nya itu yang penting. Gimana? Sehingga saat kita membuat membranding produk kita, itu value yang terkandung itu benar-benar kuat. Itu perjalanan Brand Hunter The Series mengulas ide brilian dari brand Dawet Kemayu yang berhasil mengangkat kelas dari dawet tradisional menjadi dawet yang modern dalam segala aspek bisnisnya, hingga mendapatkan ribuan pack yang dapat dijual dalam sebulan. Oke, ikuti terus Brand Hunter di episode-episode berikutnya. Saya Ardi Setio Putranto, pamit.